Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa orang yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Jika Yesus menawarkan dua pilihan kepada orang buta yang bernama Bartimeus itu. Pertama, kekayaan berlimpah tetapi tidak dapat melihat. Atau kesembuhan dari kebutaannya. Si buta itu jelas akan memilih disembuhkan dari kebutaan. Bagi seorang buta saudara-saudari, penglihatan adalah harta tak ternilai yang rela ditukarkan dengan apapun juga. "Apakah yang engkau inginkan kuperbuat bagimu?" tanya Yesus kepada Bartimeus. Dan Bartimeus menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Ucapan Bartimeus ini saudara-saudari menyatakan dua hal. Pertama, kerinduannya untuk disembuhkan secara fisik. Dan kedua, kekuatan imannya yang percaya bahwa Yesus dapat melakukan itu. Yesus menanggapinya dengan tepat, sebab dia penuh belas kasih. Maka ia tidak rela melihat orang itu terus-menerus terbenam dalam kesulitan karena buta. Pada sisi lain, ia bersuka cita karena karunia itu diberikan kepada orang yang tepat. Orang yang percaya kepada Allah, sumber segala sukacita, sumber keselamatan. Kesembuhan fisik menjadi ungkapan peneguhan modal batin yang telah atau sudah dimiliki oleh Bartimeus, yakni imannya. Dengan kata lain saudari-saudara, iman inilah yang menyelamatkan dirinya. Karena itu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Itulah kata yang tepat yang dipilih Yesus untuk meneguhkan Bartimeus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus, saudari-saudara, mengangkat sesuatu yang dimiliki Bartimeus. Yesus tidak mengatakan, "Lihat, aku menyembuhkan dirimu." Yesus ada bersama manusia. Dia menghargai potensi atau apa yang sudah ada pada manusia. Dia membina kesadaran pada mereka bahwa kekuatan masing-masing pribadi perlu ditumbuhkan. Tidak bersikap pasif, menunggu belas kasihan semata-mata. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika baru ditahbiskan 18 tahun yang lalu, ditahbiskan sebagai imam,
Saya sangat gembira, sangat senang dengan tugas pelayanan yang diserahkan kepada saya yang saya cita-citakan, melayani umat di paroki. Dengan semangat menggebu-gebu, saya mempersiapkan khotbah, mempersiapkan liturgi, aktif bersama dengan anak-anak dari kelompok kategorial kami, Misdinar, OMK, setiap hari Minggu ke stasi-stasi dengan penuh semangat dan pelayanan yang luar biasa. Namun sejalan dengan waktu yang terus berputar dan memperoleh penugasan di berbagai tempat yang berbeda, situasi yang saya alami menjadi jauh lebih kompleks, menjadi jauh lebih rumit. Saya dihadapkan pada kenyataan, pada realitas bahwa idealisme awal tidak selalu sesuai dengan situasi dan kondisi yang baru. Tahun-tahun berlalu, saya bersyukur karena Tuhan semakin membuka mata saya dan menyadari banyak hal yang tidak dapat saya lihat selama ini. Kini saya memandang pelayanan dengan mata yang baru, mata yang sudah tercerahkan. Semua karena kehendak Tuhan, bukan demi karir, bukan demi profesi yang dibangun. Saudara-saudara umat beriman terkasih, Bartimeus berkata, Tuhan, semoga aku dapat melihat. Kita juga, saudara-saudara, seringkali buta dalam banyak hal. Kemudahan hidup seringkali membuat kita tidak peka, atau sebaliknya kesulitan hidup, godaan dunia, ujian dan tantangan membuat kita seringkali tidak melihat Tuhan yang berkarya. Kadang-kadang kemewahan, situasi di mana segala sesuatu ada, kita ada dalam posisi nyaman, zona nyaman, membuat kita jauh dari kesadaran bahwa di banyak tempat ada banyak saudari-saudara, ada banyak orang yang hidup dengan penuh perjuangan, serba kekurangan, penuh penderitaan. Mari kita berdoa saudari-saudara agar Tuhan menyembuhkan kebutaan-kebutaan mata batin kita dan mendorong kita melihat kebenaran dan bertindak menolong sesama. Bukankah kita sudah beriman? Iman yang telah menyelamatkan kita. Mari saudara-saudari, berkat iman kita kepada Tuhan, kita turut ambil bagian dalam karya-karya, membuka mata sesama, menolong mereka untuk lepas dari macam-macam kesulitan, macam-macam pergumulan, macam-macam serba kekurangan yang mereka alami. Moga-moga melalui kita, banyak orang menyadari betapa Tuhan penuh kasih bagi hidup mereka. Betapa Tuhan tidak pernah menutup telinganya, tidak pernah menutup matanya terhadap seruan minta tolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, atas hati-Mu yang senantiasa penuh belas kasih, atas kepekaan-Mu untuk mendengarkan teriakan minta tolong. Kami bersyukur untuk anugerah iman yang telah kami terima, kami hayati, dan kami nikmati buah-buahnya. Bukalah selalu mata kami, agar senantiasa mampu melihat, dan telinga kami senantiasa mampu mendengar teriakan minta tolong dari saudara-saudari yang berada di pinggiran. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.